Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat dan wargi Jabar. Wah, alhamdulillah akhirnya podcast BPTD kelas 2 Jawa Barat akhirnya tampil juga, akhirnya keluar juga dengan judul acara Obsesi Obrolan Seputar Transportasi. Nah, untuk podcast kita yang pertama ini kita bakalan keluarin tamu yang spesial banget, karena ini untuk podcast yang pertama tamunya harus spesial tentunya. Hai, kita harus perkenalan dulu sama tamu kita hari ini. Boleh Bapak perkenalan dulu, Bapak izin? Ya, terima kasih. Saya jadi gugup mau memperkenalkan diri, soalnya presenternya tuh luar biasa keren ya. Aduh. Jadi Mbak Disa, saya sebelumnya memang sudah bertugas di Kementerian Perhubungan ya, sejak tahun 2006. Dan selama berkarir memang sudah melintang di dunia transportasi darat sebetulnya. Oh, gitu. Nah, basically penugasan pertama dulu itu di wilayah timur. Aku buat Wilayah timur Indonesia. Nah, kemudian 3 tahun terakhir itu baru ke wilayah barat. Nah, kemarin dari Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Selatan. Nah, sekarang ditugaskan di BPTD Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Luar biasa. Berarti dari Sumatera langsung ke Jawa Barat ya, Pak? Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru bersama Bapak Muhammad Fahmi, STMMTR, selaku Kepala BPTD kelas 2 Jawa Barat ya, Pak. Nah, Pak, kemarin kan sebelumnya Bapak di BPTD Sumatera nih, di Palembang ya, Pak? Ya. Bapak pindah ke Jawa Barat. Gimana nih, Pak, perubahannya? Culture shock kalau kata anak-anak zaman sekarang. Ya, jadi culture shock-nya memang suatu hal yang luar biasa ya. Karena dari sisi karakteristik wilayahnya saja, kalau di Sumatera Selatan itu banyak mengelola transportasi darat khususnya di perairan. Di perairan ya, Pak? Perairan. Nah, kalau di Jawa Barat, nah memang fokusnya ke sektor jalan raya. Walaupun memang masih ada segmentasi untuk perairannya itu terutama di waduk ya. Di waduk. Wah, tadi udah ngomongin culture shock-nya di transportasinya ya, Pak. Di udaranya juga mungkin beda banget ya, Pak. Dari yang panas banget sekarang di Bandung, di Jawa Barat khususnya dingin ya, Pak ya. Di Jawa Barat ini luar biasa, jadi betah jadinya ya. Betah jadinya ya, Pak. Nah, kalau untuk segi makanannya nih, Pak, mulai dari kalau di Palembang makan cuko, empek-empek, mungkin sekarang di Jawa Barat makanannya yang apa ya, Pak? Daun-daunan mungkin ya? Sambal gitu ya, Pak? Iya, jadi memang ada perbedaan culture shock tadi, termasuk dari sisi menu kuliner ya. Menu kulinernya. Jadi kalau setiap hari waktu di Sumatera Selatan itu tiap hari minumnya cuko. Sekarang tiap hari makanannya liwetan. Tapi overall sangat saya menikmati sekali. Alhamdulillah. Dan itu sangat bagi saya cukup cocok. Karena setiap kali berkuliner pengen nambah. Nambah lagi. Nambah terus ya, Pak. Biar tetap semangat gitu, bisa. Oke, Bapak nih. Sekarang kita masuk ke segmen obsesi, obrolan seputar transportasi. Nih, keren Pak, gitu. Luar biasa. Kita masuk ke BPTD nih, Pak. Kementerian Perhubungan itu kan punya 4 matra ya. Ada laut, darat, perkereta apian, dan satu lagi udara. Nah, termasuk itu di dalam Kementerian Perhubungan itu di dalamnya ada BPTD. Boleh nggak sih, Pak, tolong jelasin BPTD itu apa sih? Jadi Kementerian Perhubungan khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023, BPTD merupakan unit pelaksana teknis yang ada di 33 provinsi di Indonesia. Provinsi ya, Pak? Yang baru kemarin kita tambahkan ya, sebelumnya cuma 25, sekarang jadi 33, yang memang bertugas untuk melakukan pelayanan di terminal tipe A. Kemudian di UPPKB atau istilah yang lebih orang populer itu kan jembatan timbang gitu ya. Kemudian pengelolaan pelabuhan, sungai, danau dan penyeberangan. Jadi orang BPTD itu harus bisa di jalan raya dan harus bisa di air. Di air juga.
Oke, di darat dan di air juga ya, Ya, Pak? iya. Oke. Walaupun memang saat ini usianya yang katakanlah belum ya something 5 tahunan ya. 5 tahunan. Umur yang masih belia sebetulnya sebagai sebuah unit kerja. Betul. Akan tetapi saya kira dengan semangat kerjanya dan tantangannya perhubungan darat, khususnya transportasi darat, itu 5 tahun terakhir menjadi suatu hal yang luar biasa capaian-capaiannya. Dan kita bisa lihat saat ini juga, termasuk yang kita sekarang ada di tempat ini nih, kita sekarang ada di terminal tipe A yang kalau menurut testimoni masyarakat yang kita lihat di media sosial, terminal rasa bandara. Sekarang itu terminal-terminal itu udah direvitalisasi agar mirip bandara ya, Pak? Gitu. Nah, sekarang ini kita lagi di terminal tipe A Lewi Panjang, Pak. Salah satu terminal terbesar di Kota Bandung, gitu. Tadi udah ngobrolin tentang apa sih itu BPTD, Pak. Selanjutnya itu, ini teman-teman tuh banyak yang agak bingung nih, Pak. Perbedaan antara BPTD dengan Dishub. Kadang ada yang ngomong BPTD itu Dishub atau Dishub itu BPTD. Ya. Boleh nggak sih, Pak? Tolong jelasin apa sih perbedaan antara Dishub dengan BPTD? Ya, jadi memang di masyarakat ini sangat lumrah ketika belum bisa membedakan mana BPTD yang dibawa naungan Kementerian Perhubungan atau Ditjen Perhubungan Darat dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan. Ya. Jadi esensinya sebetulnya adalah secara tusi itu hanya berbeda pada aspek wilayah otoritasnya saja. Dari wilayah otoritasnya saja. Namun produk yang diurusi atau yang dilaksanakan itu kurang lebih sama. Tipikal gitu ya. Namun karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, itu mengamanahkan kepada BPTD atau Ditjen Perhubungan Darat untuk mengambil alih peran fungsi pelayanan di terminal tipe A, kemudian fungsi keselamatan, kemudian pelayanan di Jembatan Timbang dan di pelabuhan penyeberangan Sungai Danau dan pelabuhan Sungai Danau dan penyeberangan. Nah, sementara untuk teman-teman di Dinas Perhubungan itu mengampu di wilayah kerjanya masing-masing. Di wilayah kerja masing-masing apa? Untuk disegmentasi jalan raya, kalau BPTD itu kerjanya di jalan nasional. Di jalan nasional. Jalan nasional. Nah, kemudian secara hierarkinya di subprovinsi itu di jalan provinsi, kemudian kabupaten kota itu di jalan kabupaten kota. Jadi sebetulnya hierarki transportasinya itu sudah ditata sedemikian rupa di dalam undang-undangnya. Walaupun semangat kita BPTD dengan Dishub itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Semangatnya sama, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Betul, Bapak. Oke, tadi udah ngobrolin tentang perbedaan Dishub dengan BPTD, Bapak. Selanjutnya nih, Pak, untuk di BPTD sendiri, tadi kan sudah secara singkat Bapak jelasin bahwa di BPTD itu menaungi terminal tipe A, terus ada UPPKB, dan tadi ada wilayah kerjanya ya, Pak, yang mengurusi mungkin waduk yang ada di Jawa Barat ini. Nih, Pak, kalau untuk terminal tipe A di Jawa Barat itu totalnya ada berapa, Pak, sekarang? Sesuai dengan peraturan Menteri yang terbaru ya, PM6 tahun 2023 itu, terminal tipe A yang ada di Provinsi Jawa Barat sekarang kan berubah nomenklatur ya. Tadinya BPTD wilayah 9. Nah, sekarang menjadi BPTD kelas 2 Provinsi Jawa Barat. Nah, unit layanannya dari terminal itu ada 10 terminal tipe A. 10 terminal tipe A yang ada di Jawa Barat ya, Pak? Di Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada unit penimbangan kendaraan bermotor atau jembatan timbang itu sebanyak 5 jembatan timbang. Yang banyak itu adalah potensi waduk sebetulnya. Oh gitu. Potensi waduknya. Saya juga baru kemarin mensurvei beberapa lokasi dan cukup potensial karena memang itu digunakan masyarakat. Nah, karena kita sudah mengambil alih peran fungsi keselamatan tersebut sesuai dengan undang-undang, maka kita harus memastikan sampai di wilayah waduk pun kita harus memastikan bahwa masyarakat itu berkeselamatan ketika menggunakan alur pelayaran di waduk. Berarti kita tetap fokus juga ya, Pak, ke halnya tentunya tadi udah ngobrolin di waduknya, Pak, keselamatan di waduknya juga gitu ya, Pak.
Selanjutnya nih Pak, tadi udah ngobrol-ngobrolin tentang BPTD Jabar, terus juga tadi udah ngobrolin BPTD sudah menaungi apa saja tadi kan Pak. Terus selanjutnya Pak, tupoksinya atau perannya BPTD di Kementerian Perhubungan Nasional atau enggak di Jawa Barat itu seperti apa Pak? Ya, karena BPTD ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Tentu tugas pemerintah pusat yang di daerah itu diampu oleh BPTD. Oh gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa pelayanan di terminal tipe A itu sesuai dengan standar yang kita sudah atur. Kemudian pelayanan di jembatan timbang juga sesuai dengan nomenklatur yang sudah kita atur. Dan kemudian di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi kita bertugas melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan kita yang diatur oleh undang-undang. Intinya adalah bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan baik. Jadi karena kita adalah insan-insan aparatur sipil negara, nah memang esensinya adalah bagaimana kita menjadi pelayan masyarakat yang baik. Berarti tentunya kita harus punya pelayanan yang baik pada masyarakat. Harus yang baik. Gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang pastinya mendapatkan pelayanan terbaik di terminal tipe A, di UPPKB, mungkin untuk para supir truk ya Pak, untuk itu di jembatan timbang dan di wilayah kerja atau di waduk-waduk gitu Kak. Oke. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada masyarakat ya bahwa manfaatkanlah fasilitas-fasilitas publik ya, termasuk terminal, termasuk jembatan timbang, dan kami menjamin tidak akan pernah lagi ada yang namanya hal-hal yang tidak berkenan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pungli itu kami pastikan itu sudah hampir tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kalaupun ada, kita punya namanya layanan aduan. Layanan aduan ya Pak? Silahkan masyarakat mau di media sosial kita, mau di kontak aduan, nanti kita akan siapkan. Kami sangat terbuka kepada masyarakat ketika ada hal-hal yang dirasa kurang pas atau perlu diperbaiki, atau bahkan ada perilaku pelayan kita yang kurang bagus. Ya silakan, kita sangat terbuka dan itu akan kita respon dengan baik. Betul Bapak, tentunya itu menjadi hal evaluasi untuk kita ya Pak, untuk terus menjadi lebih baik lagi gitu kan Pak. Nah tadi ngobrolin Bapak ngasih amanatnya untuk para masyarakat tentang pungli. Terus kadang nih Pak, masyarakat tuh masih ada yang nggak mau ke terminal karena takutnya ada dari premanisme nih Pak, gimana nih? Pasti tentunya di Jawa Barat sudah tidak ada kan Pak? Iya, jadi memang paradigma, katakanlah terminal ya, paradigma lama itu adalah paradigma yang terminal isinya kumuh, kemudian isinya banyak sarang penyamun, ya kan, banyak pungli, banyak preman, banyak aktivitas-aktivitas yang kejahatan ya. Iya betul Pak. Nah itu menjadi sebuah konsentrasi kita dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini untuk kita benahi. Nah, dengan cara apa? Kita berkolaborasi. Tidak mungkin persoalan ini akan selesai pada hanya level Balai Pengelola Transportasi Darat saja. Kita kolaborasi dengan teman-teman samping, ada kepolisian, ada TNI Polri ya, kemudian pemerintah daerah. Nah, kemudian kita juga merangkul paguyuban sebetulnya. Kita edukasi, kita sosialisasi, kita campaign bagaimana kemudian menjadikan ruang-ruang publik itu, ruang-ruang pelayanan menjadi ruang-ruang yang nyaman, yang aman. Jadi kemudian masyarakat begitu nyamannya masuk ke simpul-simpul transportasi kita. Kita pengen dong seperti dengan negara-negara luar ya. Yang enak banget ya Pak. Enak banget masuk ke terminal kok. Kayaknya biasanya kalau ketinggalan HP gitu ya. Iya. Itu nggak bakalan hilang gitu ya. Nah itu sebetulnya sebagai sebuah motivasi kita bahwa benchmarking kita pengen seperti layanan yang seperti itu. Nah, alhamdulillah kita di Provinsi Jawa Barat dengan segala upaya yang kita lakukan ya sudah menghasilkan suatu nilai yang nyata. Ya sebagaimana kita lihat ya sekarang kita di Terminal Lui Panjang ini yang kita banggakan ini, alhamdulillah hospitality-nya sudah bagus ya. Kemudian kerjasama dengan pihak keamanan juga sudah berjalan dengan baik. Jadi
semua bisa kita selesaikan dengan kolaborasi, dengan melakukan dialog, dengan kerjasama yang baik. Oke, nah jadi mungkin ya Pak, untuk teman-teman nih, kalau sekarang banyak anak muda tuh yang pengen me time Pak, pengen jalan-jalan sendirian, perempuan, berarti udah aman banget ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Terminal, karena tadi untuk public space di terminal dan lain-lain sudah aman ya Pak, gitu. Bahkan sekarang bukan hanya kita sekedar melayani penumpang saja, kita berharap bahwa terminal itu menjadi destinasi. Jadi destinasi. Destinasi. Ya, masyarakat yang pengen merasakan kulineran, monggo di sini ada banyak fasilitas yang bisa siapkan, yang sekedar barangkali mau jajan. Jadi bukan hanya yang sekedar mau menggunakan armada bus yang antar kota, antar provinsi, atau barangkali antar kota dalam provinsi, tapi sekedar untuk datang, jajan, menikmati suasana, atau bahkan mau selfie-selfiean. Selfie-selfie, ada banyak tempatnya ya Pak, banyak sekali spotnya. Banyak sekali spotnya. Oke, berarti Pak, untuk sekarang ini terminal tipe A pun menjadi wadah untuk para UMKM ya Pak. Ya. Kita pun membantu ekonomi juga ya Pak, para teman-teman kita ya selaku yang mempunyai UMKM, tetap di terminal juga bisa ikut ya Pak berjualan di sini. Ya, jadi bukan hanya di terminal ya, karena kalau di terminal tipe A ini memang kita siapkan layanan untuk UMKM terutama. Jadi ada segmentasinya, ada segmentasi UMKM, ada segmentasi bisnis, ya komersial, itu masing-masing punya tarif yang berbeda. Dan kami jamin itu sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Selain daripada terminal, kita juga mendorong di UPPKB juga, untuk kita mengajak masyarakat, ayo kita berinvestasi atau menumbuhkan UMKM itu di UPPKB. Bahkan kalau misalnya suatu saat di segmentasi SDP juga, kita akan mencoba mengembangkan hal yang serupa. Kenapa? Ini semua adalah aset negara yang diperoleh dari uang negara, uang rakyat, yang harus didedikasikan kembali kepada masyarakat. Esensinya sebetulnya itu. Maka kita sebagai aparat pelayan masyarakat, ya harus betul-betul memikirkan bagaimana kemudian masyarakat bisa merasakan kembali apa-apa yang mereka sudah sumbangsihkan kepada negara. Betul Pak. Jadi mungkin untuk kedepannya di UPPKB dan di Wilker ya Pak tadi, di waduk-waduk juga mulai banyak wadah atau tempat untuk para teman-teman selaku pembisnis di UMKM ya Pak, gitu. Oke nih Pak, untuk selanjutnya kedepannya dari BPTD kelas 2 Jawa Barat, apakah ada target-target Pak kedepannya? Ya. Tentunya khususnya di masalah transportasinya Pak. Ya, jadi tentu target itu selalu ada ya, karena dalam satu periode pembangunan, satu periode pemerintahan, itu ada yang disebut dengan rencana strategis 5 tahunan. Ada yang sampai dengan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah. Nah, untuk target-target kita, khususnya di Balai Pengelola Transportasi Darat, itu meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan. Nah, apa yang harus kita tingkatkan? Yang pertama adalah kita mampu berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholders kita, bagaimana mengembangkan terminal itu menjadi sebuah terminal yang modern. Jadi terminal yang modern. Pak. Kemudian bagaimana kita mengajak peran-peran swasta untuk bagaimana mereka mau berinvestasi di simpul-simpul transportasi. Simpul transportasi saya terminal ya, bandara ya, stasiun segala macam ya. Nah itu bagian daripada simpul transportasi. Kemudian target yang bagaimana kemudian menjadikan terminal itu sudah menjadi terminal yang terdigitalisasi. Terdigitalisasi ya Pak. Pak Menteri Perhubungan selalu menyampaikan kepada kami bahwa layanan kalau mau bagus, eranya sekarang sudah era digitalisasi. Artinya apa? Era digital itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa lagi kita hindari. Artinya di terminal pun sudah mulai kita terapkan sistem elektronik, sistem digital. Nah sekarang kita di sini menjadi percontohan. Ini ada beberapa loket dengan menggunakan sistem tiketing elektronik, dan alhamdulillah ini yang pertama di Indonesia. Wah, keren kan? Keren banget. Jadi ini jadi salah satunya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan dan bisa menjadi benchmarking untuk seluruh terminal yang ada di Indonesia. Wah, keren banget. Keren. Ini
Yang pertama mana di Jawa Barat, di terminal lebih panjang lagi ya Pak. Iya, alhamdulillah pastinya saya ada di sini. Nah, alhamdulillah ya Pak. Iya. Tadi udah ngobrolin digitalisasi, di sini sudah ada yang namanya mesin tiket online ya Pak ya. Juga di situ juga ada digital apa namanya untuk jadwal juga ya Pak. Gitu, wah keren banget. Jadi harapannya sebetulnya adalah bagaimana kemudian di layanan itu ada kepastian. Di layanan Jadi pada tingkatan berikutnya pelayanan itu adalah adanya kepastian. Oke. Jadi ketika masyarakat mengatakan bahwa bagaimana meningkatkan pelayanan selain daripada digitalisasi, bagaimana mendorong yang namanya kepastian layanan, kepastian jadwal, kepastian keberangkatan, dan kepastian yang ada di dalam seluruh pelayanan yang ada di terminal. Yes, keren nih Bang. Oke nih Pak, tadi udah ngobrolin tentang digitalisasi, terus juga udah ngobrolin tentang BPTD. Awal juga udah ngobrolin tentang BPTD nih Pak. Harapan Bapak untuk semua terminal, IPPKB dan Wilker itu ke depannya apa sih Pak? Harapan saya cuma satu, bagaimana menjadikan terminal itu dicintai masyarakat, bagaimana menjadikan UPKB itu pun dicintai oleh masyarakat, dan kita pun sebagai aparat sipil negara, sebagai pelayan yang esensinya memang adalah seorang pelayan, harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini bukan sekedar slogan saja saya kira, karena kata-kata layanan ini memang agak-agak mudah kita kadang-kadang mengucapkan ya, tapi dalam hal pelaksanaannya di situ butuh komitmen. Ketika kita mendapatkan merasakan komitmen itu, saya yakin insya Allah kita akan lebih mudah, lebih nyaman, dan bahkan kita memposisikan diri sebagai seorang customer. Jadi sesekali harus memposisikan diri sebagai seorang customer sehingga memahami betul apa sih yang kurang dalam pelayanan itu. Nah, betul Pak. Poinnya saya kira di situ. Jadi ketika kita mampu merasakan itu, saya kira kita pun mampu untuk melayani masyarakat itu dengan baik. Ketika kita bisa, ketika kita mampu melayani itu berarti kita harus menjadi customer dulu ya Pak. Jadi pelanggan, biar kita tahu kurangnya di mana, apa yang harus dievaluasi gitu, betul Pak? Jadi sesekali memang kita harus menjadi seorang pelanggan supaya kita tahu di wilayah mana layanan itu yang perlu kita perbaiki. Oke nih Pak, yang terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk transportasi yang ada di Jawa Barat itu ke depannya apa? Khusus untuk di wilayah Jawa Barat, terutama di kota Bandung ini ya, saya itu punya mimpi sebetulnya. Wah, apa tuh Pak mimpinya? Boleh kasih tahu kita nggak? Bagaimana kemudian angkutan perkotaan yang ada di Jawa Barat itu bisa terbangun dan terintegrasi. Kenapa? Jawa Barat ini dengan populasi kendaraan berdasarkan data yang kami lihat di teman-teman di pemerintah daerah kemarin ya, di Dinas Perhubungan, itu sudah di angka 2,2 juta. 2,2 juta. Itu terdiri dari mobil pribadi, kemudian kendaraan roda 2. Sementara jumlah penduduknya kurang lebih 2,4 juta. Artinya jumlah kendaraan dengan jumlah penduduk itu sudah hampir sama. Betul Pak. Ya, nah ini yang harus kita atasi. Apa solusinya? Bagaimana kita menghadirkan angkutan massal perkotaan baik berbasis jalan maupun berbasis rel di Provinsi Jawa Barat, terutama di kawasan di Kota Bandung atau di kawasan aglomerasinya itu terintegrasi. Nah, sekarang kan kita sudah kemarin melihat ada kereta cepat. Betul. Nah, bagaimana kemudian kita mengintegrasikannya dengan segmentasi angkutan perkotaan? Nah, ini yang harus kita ciptakan di Provinsi Jawa Barat. Kalau itu semua bisa terlaksana, saya yakin Kota Bandung akan menjadi Paris Van Java beneran. Bener, wih. Setingkat dengan negara-negara yang maju. Maju di luar ini, ya Pak. Jangan pernah bermimpi kota itu maju kalau angkutan perkotaannya tidak ada. Salah satu ciri kota maju itu adalah angkutan perkotaannya menjadi backbone transportasi. Semoga ya Pak kedepannya transportasi di Jawa Barat semakin maju, semakin bagus. Semangat. Tentunya di transportasi umumnya ya Pak. Jadi untuk teman-teman harus menggunakan transportasi umum yang sudah terintegrasi ya Pak.
transportasi publik itu adalah sebuah keniscayaan untuk di kota-kota besar, kota-kota maju. Jadi menjadi prasyarat sebetulnya. Dan berita bagusnya kemarin dari pihak luar ya, dari kalau tidak salah dari Bank Dunia sudah melakukan kajian survei. Kajian survei ya? Kajian survei untuk bagaimana menjadikan angkutan perkotaan di Bandung ini menjadi sesuatu hal yang menjadi sarana transportasi utama masyarakat. Tuh, karena kalau tidak kita jawab 5-10 tahun ke depan, barangkali kita keluar rumah, Mbak Disa juga keluar dari rumah sudah macet. Nah gitu Pak, udah di mana-mana pasti macet banget ya Pak. Ya, karena angka laju pertambahan jumlah kendaraan per tahun itu kurang lebih 13,sekian%. Sementara pertambahan panjang jalan itu hanya sekitar 0,7 atau 0,6%. Jadi sangat jomplang sekali. Jomplang sekali ya Pak. Nah, jawabannya adalah bagaimana kita mengalihkan masyarakat itu menjadi menggunakan sarana transportasi perkotaan. Ya. Ditambah lagi sekarang kan pemerintah juga sangat-sangat fokus terhadap transportasi umum ya Pak. Betul sekali. Dan terminal ini adalah salah satu sarana atau prasarana yang bisa mengkoneksikan seluruh layanan-layanan tersebut. Ini semoga kedepannya warga-warga di Indonesia, khususnya di warga Jabar nih dan mitra darat tetap harus menggunakan transportasi umum ya Pak. Wah, sekarang kita sudah dari penghujung acara obsesi obrolan seputar transportasi Pak. Semoga kedepannya kita terus bisa ngobrol-ngobrol seru ya Pak ya. Gitu di tengah kesibukan Bapak ini ya hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi STM MTR yang sudah hadir menjadi tamu spesial di hari ini, karena ini hari ini podcast pertama kita nih Pak. Dan semoga selanjutnya kita banyak tamu-tamu yang sangat-sangat spesial juga nih Pak, yang bakalan ngobrol-ngobrol terus seputar transportasi. Jangan lupa kepada teman-teman untuk tetap follow IG atau media sosialnya BPTD Jabar, ada di Instagram, TikTok, dan juga subscribe di YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Pak. Oke deh, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.